kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Salah satu bentuk hukuman Allah Azza wa Jalla tidak lain tidak bukan adalah apa? Allah berikan kelaparan, ketakutan dalam hati mereka. Dan itu semua tidak lain tidak bukan atas perbuatan mereka, atas keburukan mereka, atas dosa mereka, atas kedurhakaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu tahu cerita Bendungan Ma'rib? Tahu Bendungan Ma'rib di mana? Di Yaman. Ratu Bilqis itu kan di Yaman dulu. Bendungan Ma'rib Allah sebutkan dalam surat Saba. Cerita tentang kaum Saba yang sangat mendapatkan nikmat dari Allah luar biasa banyak. Bendungan Ma'rib kita kalau kita jalan disebutkan oleh para ulama sirah. Kalau kita jalan nggak bawa apa-apa nih, nggak bawa bekal, nggak bawa apa. Kurang lebih sekitar 40 hari jalan di samping Bendungan Ma'rib itu nggak usah bawa makanan. Kanan kirinya semuanya luar biasa. Ini pohon anggur, ini pohon apel, ini pohon rumman, delima, ini luar biasa. Jadi suburnya luar biasa. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustai Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla kirimkan tikus. Coba bayangkan. Ribuan bahkan mungkin lebih daripada ribuan untuk menghancurkan Bendungan Ma'rib tersebut. Hancur sehancur-hancurnya Bendungan Ma'rib tersebut. Mulai dari situlah kemudian apa? Orang-orang Yaman ini aslinya orang Arab asli dari bangsa Qahtan. Dari situlah kemudian orang-orang Yaman kemudian apa? Bertebaran. Salah satunya kemudian ke Makkah, suku Jurhum yang bertemu dengan siapa? Nabi Ismail yang kecil dengan ibunya Hajar. Nah, itu suku Jurhum tuh. Makanya Nabi Ismail kan menikah dengan apa? Salah satu wanita dari anak suku Jurhum itu. Syahid dari bahasan kita adalah orang Arab pada saat itu negeri Yaman, Bendungan Ma'rib itu luar biasa suburnya. Luar biasa subur. Kenikmatan Allah bukakan dari segala arah luar biasa. Akan tetapi mereka ingkar akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla hancurkan sehancur-hancurnya Bendungan Ma'rib tersebut. Tidak ada air. Air sumber kehidupan, betul. Maka mereka bertebaran, orang-orang Yaman itu, orang-orang Arab pada saat itu bertebaran untuk mencari air. Salah satunya suku Jurhum. Dapatlah kemudian di Mekah kan itu. Sampai cerita yang luar biasa panjang masalah. Syahid dari bahasan kita adalah ketika satu negeri, satu tempat Allah Azza wa Jalla telah berikan berbagai macam kenikmatan, tapi kemudian mereka mengembalikan nikmat itu dengan amal kedurhakaan dan dosa, fantadhirus sa'ah. Maka tunggulah kehancuran dari Allah Azza wa Jalla. Tunggulah hukuman yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Hadis yang lain, di antara bentuk hukuman Allah Azza wa Jalla namanya al-khasf. Apa itu al-khasf? Ditenggelamkan ke dasar bumi. Al-khasf ditenggelamkannya manusia ke dasar bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, yakunu fi akhiril ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan ada nanti di akhir umat ini, itu di akhir zaman, orang-orang yang khasfun, yang ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam bumi, ditenggelamkan ke bumi, bayangkan. Yang kedua, wa maskhun, dirubah raut wajahnya, dirubah raut wajahnya. Yang ketiga, wa qadhfun, dilempari dengan batu. Tiga-tiganya sudah ada. Betul. Tiga-tiganya sudah ada. Contohnya ditenggelamkan ke bumi siapa? Qarun, betul? Seluruhnya dengan harta kekayaannya. Kemudian raut wajahnya dirubah siapa? Bani Israil dirubah jadi apa? Kera dan babi. Kemudian dilempari dengan batu siapa? Kaum Ad, kaum Tsamud, betul ya? Tiga-tiganya ada subhanallah. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anuhliku wa fina salihun?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang saleh di tengah kami? Apakah kami akan dibinasakan seperti ini? Salah satunya adalah tiga hal ini. Ditenggelamkan ke dasar bumi, dirubah apa? Raut wajahnya menjadi keburukan yang Allah. Contohnya Bani Israil, kera dan babi. Kemudian dilempari dengan batu. Apakah kami akan dihukum seperti itu sedangkan di antara kami masih ada orang-orang saleh di antara kami? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, iya kata Nabi. Idza dhakhara al-khubuth,
apabila kemaksiatan telah merajalela, apabila keburukan telah merajalela. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla turunkan itu semua, azab itu akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka masing-masing. Yang saleh terkena dengan keburukan itu, terkena dengan itu. Tapi jelas Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan nanti di hari kiamat, berbeda dengan orang-orang yang melakukan apa? Keburukan jelas. Tapi syahid dari bahasa kita luar biasa. Bagaimana ketika orang-orang saleh ada di tengah mereka, tapi orang-orang saleh ini bisa jadi hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak memikirkan orang lain. Salah satunya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Azza wa Jalla akan binasakan mereka semua dan Allah akan bangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Surat apa itu? Hah? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah insyaallah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hah? Surat apa? Al-Anfal ayat 25. Betul? Hah? Coba lihat betul nggak? Nah, nanti insyaallah ya di sini hadiahnya. Surat Al-Anfal ayat ke-25, betul. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian akan satu fitnah, satu ujian, satu cobaan yang tidak menimpa hanya kepada orang zalim saja. Berarti semuanya kena, betul ya? Surat Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian, bertakwalah kalian dari siksa Allah yang tidak menimpa hanya kepada orang zalim saja. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla sangat keras siksanya. Allahu akbar. Masyaallah sangat keras. Dijawab insyaallah hadiah ini. Silakan ambil di depan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Ini yang keempat ya. Yang kelima, keburukan yang kelima ketika kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Jika kaum muslimin sudah menjauh dari tauhid, menjauh dari hak-hak Allah yang harus kaum muslimin tegakkan, maraknya kemaksiatan dan dosa, lemahnya iman mereka, siap-siaplah musuh-musuh Islam akan dengan mudahnya kemudian apa? Menghinakan kaum muslimin, bahkan menghancurkan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul umam an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Akan datang suatu masa, suatu zaman di mana musuh-musuh Islam bersatu padu berlomba-lomba untuk memerangi kalian, sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di satu nampan. Bayangkan luar biasa. Kaum muslimin seakan-akan di satu nampan, dikelilingi oleh musuh-musuh Islam, siap untuk menyantap makanan tersebut ganti-ganti. Para sahabat kaget luar biasa ketika mendengar hadis ini. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin qillatin nahnu yawma idzin?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah jumlah kaum muslimin pada hari itu sedikit? Kenapa sahabat tanya ini, Bapak Ibu? Kenapa sahabat tanya ini? Kaum muslimin di zaman Nabi SAW dan para sahabat, saya belum pernah temukan mereka menang peperangan jumlah mereka lebih banyak. Betul? Perang Badar, berapa kaum muslimin? Ada mengatakan 313, 317, 319. Berapa kaum kafir? Quraisy 1000 orang. Hampir 3 kali lipat, betul.
Perang Uhud, berapa perang Uhud? Tadinya 1000 kurang 300, jadi 700. Berapa jumlah kaum musyrikin? Itu pun sebenarnya awalnya menang, betul ya? Karena ketidakpatuhan pasukan pemanah pada Nabi SAW. Awalnya menang itu luar biasa. Ketidakpatuhan pasukan pemanah menjadikan hancur luar biasa. Kan gitu. Perang Ahzab, berapa perang Ahzab? Ada yang tahu? Ini sirahnya merah semua dan bagaimana? Perang Ahzab berapa? 10.000 pasukan Quraisy dan digabung dengan lain Ghatafan dan 10.000 pasukan. Kaum muslimin berapa? 3.000 orang. 3.000 orang, 3 kali lipat lebih. Tidak pernah dalam sejarah, setahu saya Allah ada besar, kaum muslimin menang peperangan jumlahnya lebih banyak, pasukannya lebih banyak daripada musuh. Maka pantaslah sahabat nanya ini, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, apakah pada hari itu kaum muslimin jumlahnya sedikit sehingga mereka seperti tadi? Itu luar biasa, gambaran sangat tragis banget. Satu nampan kaum muslimin, kemudian sekitar musuh Islam mencaploknya semua. Apakah mereka sedikit pada saat itu? Rasul mengatakan, la, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian pada hari itu sangat banyak, kata Nabi. Biar ini kuantitas tidak menentukan kualitas. Kalian, kata Nabi SAW pada saat itu, katsir, banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Buih gimana buih? Kemana aja, ombak kemana ikut, ombak kemana ikut, air kemana ikut. Persis seperti kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang. Tahun baru kaum muslimin. Ulang tahun. Betul ya? Apalagi itu macam-macam luar biasa, mengikuti semua gaya-gaya orang-orang kafir. Yang itu sama sekali tidak ada dalam masyarakat Islam. Allahu akbar, tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Wala yanzi'anna Allahu fi suduri aduwikumul mahabata minkum. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan membuang rasa takut mereka kepada kalian, rasa takut musuh-musuh Islam kepada kalian. Allah akan buang. Karena zaman dulu ketika Nabi SAW mau berperang, Allah Azza wa Jalla jadikan musuh-musuh Islam itu 1 bulan sebelum peperangan untuk memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. 1 bulan sebelum perang, bayangkan. 1 bulan sebelum perang bersama Nabi, 1 bulan sebelum perang bersama para sahabat sudah takut gentar. Tapi ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mencabut, membuang rasa takut mereka dalam hati-hati mereka. Dalam hati mereka Allah cabut rasa takut mereka kepada kalian. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubihimul wahn. Dan Allah memasukkan ke dalam hati kalian, wahai kaum muslimin, penyakit wahn. Sahabat nanya, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Apa itu penyakit wahn wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia luar biasa dan takut akan kematian. Allah, subhanallah, benar banget yang luar biasa. Maka perhatikan baik-baik. Ketika kaum muslimin sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Azza wa Jalla akan biarkan musuh-musuh Islam menguasai kaum muslimin tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kalian sudah berjual beli dengan jual beli 'inah. Apa itu jual beli 'inah? Salah satu jual beli ribawi. Berarti sesuatu yang haram, durhaka, maksiat, dosa. Wa akhadtum adnab al-baqar. Kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi. Maksudnya apa? Ikutin sama orang-orang kafir saja. Gaya rambutnya ke atas ikut, betul ya? Apalagi tuh bajunya cuma setengah tiang ikut bagi perempuan, kan gitu ya? Macam-macam luar biasa. Yang penting style, modis, Ustaz. Apabila kalian sudah berjual beli inah, ribawi, mengambil ekor-ekor sapi, waraditum bizara', kalian telah cinta kepada pertanian kalian. Maksudnya apa? Lebih cinta kepada dunia daripada akhiratnya, daripada agamanya. Wa taraktumul jihad, kalian telah meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk jihad nih, duduk seperti ini, menuntut ilmu agama.
kalian tinggalkan jihad, kalian tinggalkan tuntut ilmu, kalian tinggalkan untuk melawan hawa nafsu, kalian melawan syaitan dan seterusnya. Dengan 13 tingkatan jihad yang disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, di ujungnya Rasul katakan apa? Solusi, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu solusi Islam. Nah, ketika kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kehinaan kepada mereka. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kami adalah suatu kaum, kita ini suatu kaum yang Allah muliakan karena Islam. Bukan karena nasabnya mulia orang Quraisy, tidak. Bukan karena kedudukannya tinggi, hartanya banyak luar biasa, pangkat jabatannya luar biasa, sama sekali. Tapi Allah Azza wa Jalla muliakan mereka karena mereka memegang Islam luar biasa. Masuk bil Islam wa sunnah, kan gitu. Itu yang jadi pegangan mereka luar biasa. Maka Umar bin Khattab juga mengatakan apa? Jangan pernah kalian takut dari kehebatan senjata-senjata musuh. Jangan pernah kalian takut ini. Nah, zaman dulu orang Arab juga ketika perang cuma pedang bengkok, betul ya. Orang-orang Romawi ada manjani, betul ya. Ada gajah, ada luar biasa perlengkapannya. Tapi takutlah akan dosa-dosa yang kalian lakukan oleh kaum muslimin. Itu yang akan mengundang adab Allah Azza wa Jalla, murka Allah kepada kalian. Itu akan menghinakan dari kalian dunia dan akhirat. Allah luar biasa. Yang keenam, betul keenam? Di antara dampak buruk bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yang keenam, tidak dikabulkannya doa kita. Tidak dikabulkannya doa-doa kita. Ketika kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, Allah Azza wa Jalla akan tahan doa-doa kaum muslimin. Ini dari hadis yang sahih dari Imam Ahmad At-Tirmidzi, hadis yang hasan dari Imam Ahmad At-Tirmidzi yang hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, "la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Hendaklah kalian betul-betul melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Atau la yushrikanna Allah an yab'atsa 'alaikum iqaban min 'indih. Atau Allah Azza wa Jalla sungguh akan mengirimkan kepada kalian siksa darinya. Salah satu siksanya apa? Tsumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, tetapi Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan doa kalian. Subhanallah. Hendaklah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar betul-betul melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Atau Allah Azza wa Jalla sungguh akan mengirim kepada kalian siksaan. Siksaannya berupa apa? Ini salah satunya. Tsumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Kalian berdoa, benar-benar berdoa, tapi Allah Azza wa Jalla tidak kunjung kabulkan doa-doa kalian. Subhanallah. Nah, coba lihat diri kita masing-masing. Ini bisa secara luas, bisa juga secara pribadi kita. Betul ya? Bisa jadi ketika kita berdoa, Allah nggak kunjung dijawab doa kita. Coba lihat, bisa jadi banyak dosa-dosa yang masih kita lakukan. Yang dosa-dosa itu jadi penghambat dari pengabulan doa kita. Salah satu dosa adalah apa? Bisa jadi kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga kita, kan gitu. Pada keluarga kita, contoh kepala keluarga melihat keburukan pada anggota keluarganya, istri dan anaknya, didiamkan. Apa boleh? Orang ibu melihat anaknya mungkin melakukan keburukan, dibiarkan, dan menasihati. Apa boleh? Bisa jadi kemudian gara-gara itu Allah Azza wa Jalla tidak kabulkan doa-doa kita. Yang ketujuh, di antara keburukan
Dampak bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla bisa membinasakan orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendatanginya dalam keadaan cemas. Rasul pernah datang pada Zainab binti Jahsy dalam keadaan cemas, takut. Kemudian berkata, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar selain Allah. Wailul lil Arab, celaka bangsa Arab. Min syarrin qad iqtarab, karena keburukan yang telah mendekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadha. Hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tembok dari Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka segini. Sampai beliau melingkarkan apa? Ibu jarinya dengan jari telunjuknya. Celaka bangsa Arab karena keburukan telah mendekat. Hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tembok Ya'juj dan Ma'juj yang dibikin oleh siapa? Raja Dzulqarnain yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Biasa kita baca ketika malam Jumat dan hari Jumat di akhir surat Al-Kahfi. Tembok Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka segini kata Nabi. Melingkarkan apa? Jari telunjuknya, jari apa? Ibu jarinya dengan jari telunjuknya. Telah buka segini. Zainab bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana haliku wa bina salihun." Persis seperti pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan sedangkan di antara kita ada orang-orang saleh? Allahu akbar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, idza kathural khabath. Iya. Ketika keburukan, maksiat, dosa itu telah merajalela. Alhamdulillah, subhanallah. Lihat bagaimana bahayanya ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar sehingga tersebarnya keburukan, tersebarnya dosa, merajalelanya maksiat. Kita tidak akan pandang bulu ada Allah Azza wa Jalla datang kepada. Masallallahu alaihi Allah Azza wa Jalla akan membinasakan. Yang kedelapan, di antara dampak bahaya ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla pada hari dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Silsilah hadis sahih di sini ada dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yas'alul 'abda yawmal qiyamah hatta yaqul." Sesungguhnya Allah pasti akan bertanya kepada seorang hamba di hari kiamat. Hatta yaqul, hingga Allah bertanya, "Ma mana'aka idh ra'aital munkara an tunkirahu?" Apa yang menghalangimu apa yang menghalangi dirimu dari mengingkari sebuah kemungkaran jika engkau melihatnya? Allah tanya loh kita. Ketika kita mengingkari kemungkaran tapi kita tidak sama sekali apa? Tidak mengingkarinya. Ketika kita melihat kemungkaran sama sekali tidak mengingkarinya, baik dengan tangan atau kekuatan kita kalau memang kita mampu, atau dengan lisan, minimal dengan apa? Hati. Kita nggak ingkari. Kalau satu dengan hati itu nggak akan parah kalau dengan hatinya juga. Allah bertanya, apa yang menghalangi dirimu dari mengingkari sebuah kemungkaran jika engkau melihatnya? Maka kemudian lanjutannya, فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ. Jika Allah telah mengajarkan hujjah kepada hamba tersebut, maka hamba Allah Azza wa Jalla tersebut berkata, "Ya Rabb, rajautuka wa fariqtu minan nas." Rabbku,
maka dia mengatakan, Rabbku, aku berharap kepadamu ya Allah, dan aku tinggalkan manusia. Syahid dari bahasan hadis ini bahwa kita pasti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla akan semua perbuatan kita di hari kiamat. Salah satunya adalah ini. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, sama sekali kita tidak mengingkarinya. Dengan kekuatan tangan kalau memang kita punya kekuasaan, atau dengan lisan, nasihat, dakwah, atau dengan hati minimal mengingkari kemungkaran. Tidak sama sekali. Bayangkan. Tidak sama sekali, maka siapkan jawabannya dari hadapan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah kebaikan. Salah satunya adalah menyetujui adanya keburukan. Ada satu daerah subhanallah mau bangun di daerah tersebut sebuah hotel. Hotel tanda kutip lah. Hotel keburukan di dalamnya. Hotel apa namanya? Hotel esek-esek. Maka ternyata di daerah tersebut masya Allah kompak. Langsung RT-nya, RW-nya, seterusnya rapat, bikin macam-macam, bikin spanduk sebesar-besar luar biasa. Kami daerah, disebutkan daerah ini, menolak adanya perzinahan di daerah kami. Luar biasa, bikin spanduk besar, luar biasa, insya Allah. Gak jadi, masya Allah. Betul ya? Ada pindah ke satu daerah. Itulah manusiawi sebenarnya. Pindah ke satu daerah atau bukan pindah, dibikin di satu daerah juga. Awalnya mungkin nolak, tapi manusiawi gitu deh. Dikasih pelicin kedua, pelicin ketiga, gitu ya. Apa yang terjadi? Bangun jadi. Yang luar biasa, nggak semangat main-main luar biasa. Jadi hotel tersebut. Mereka nggak sadar apa hadiah mungkin uang yang mereka dapatkan itu mengundang azab Allah Azza wa Jalla di daerah ini, nggak main-main luar biasa. Jadi contoh kecil aja tuh. Contoh kecil. Berarti ini sama sekali tidak mengingkari hati dengan hati, betul ya? Bahkan mendukung, cuma gara-gara apa? Duniawi. Wala haula wala quwwata illa billah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ke-9, 10 itu insyaallah. Di antara bahaya ketika manusia meninggalkan amar-ma'ruf nahi munkar, Allah akan menyiksa mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyiksa mereka. Allah Azza wa Jalla akan memberikan siksaan kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Hud. Dalam surat 11, surat Hud ayat 116-117. Surat Hud surat ke-11 ayat 116-117. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalila mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Maka mengapa tidak ada dari umat yang sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di atas muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Ya, Allah Azza wa Jalla selamatkan. Dan orang-orang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri yang zalim sedang penduduknya termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, ramal saleh. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allah berfirman, apakah tidak ditemukan orang-orang baik dari sisa-sisa generasi terdahulu yang melarang kemungkaran, kerusakan di muka bumi yang ada di mereka, kecuali sebagian kecil dari mereka, illa qalila. Maksudnya adalah telah ditemukan orang yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, tapi ternyata jumlahnya adalah sedikit, nggak banyak. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan Allah Azza wa Jalla di saat datangnya kemurkaan dan siksa Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Allah menyuruh umat yang mulia ini supaya ada di antara mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Dan sebagian orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Ini yang
terjadi. Orang punya uang, punya kekuasaan dan seterusnya. Kepentingan ini aja. Mereka selalu berada dalam kemaksiatan, kemungkaran, tidak menggubris orang yang menegur perbuatan mereka sampai azab datang kepada mereka secara serentak. Ini yang tadi nih, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Persis. Ya, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memperingatkan kaum mukminin agar mereka senantiasa membentengi diri mereka dari siksa Allah. Salah satu caranya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itulah dakwah ila Allah. Yang terakhir yang ke-10, di antara dampak bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan memberikan kebinasaan dan hati yang mati kepada mereka. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebinasaan dan hati yang mati kepada mereka. Bila tidak ada yang berusaha mengubah kemungkaran, tidak yang berusaha kemudian menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah Azza wa Jalla akan mengatakan azab kepada mereka. Dari hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nas idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahum Allah bi'iqab." Sesungguhnya jika manusia melihat seseorang melakukan kezaliman, kemudian mereka tidak mencegah orang itu, maka Allah Azza wa Jalla akan mengatakan azab kepada mereka semua. Dalam yang lain, dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdurrazzaq, seseorang yang tidak mengingkari kemungkaran, hatinya Allah Azza wa Jalla akan matikan hatinya. Hudzaifah bin Yaman berkata, apa kematian orang yang hidup? Maka beliau menjawab, man lam ya'rif al-ma'ruf biqalbihi wa yunkiru al-munkar biqalbihi. Orang yang tidak mengenal kebaikan dengan hatinya dan tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Dia tahu ini mungkar, tapi dia tidak ingkari dengan hatinya. Dia tahu ini ma'ruf kebaikan, dia tidak mengenal, nggak tahu, tidak mengerjakan dari kema'rufan kebaikan tersebut. Allah Azza wa Jalla akan matikan hatinya sebelum jasadnya mati. Ini baru sebagian jelas, ada masih banyak luar biasa dampak-dampak buruk dan bahaya ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sekali lagi, ini tidak lain tidak bukan untuk memotivasi diri kita. Jangan karena rasa tidak enak, jangan karena rasa mungkin sungkan, segan, malu, malas, apapun itu alasannya yang tidak syar'i, akhirnya kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada manusia. Sayang, minimal jelas kepada diri kita dan keluarga kita, kepada diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berkahi dari kehidupan kita dan Allah Azza wa Jalla berikan berbagai macam selalu hidayah, taufik dan kenikmatan kepada diri kita semua. Allah a'lam. Ada pertanyaan di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, fiik barakallah. Izin bertanya, bagaimana cara amar ma'ruf nahi munkar seorang anak bagi orang tua yang masih suka mengeluarkan kata-kata kasar jika memarahi cucunya? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Ya, salah satu dakwah yang berat adalah dakwah dari bawah ke atas, dari orang yang kepalanya lebih kecil kepada orang yang kepalanya lebih besar. Contohnya anak kepada orang tua, contohnya istri kepada suami, contohnya adik kepada kakak, kan gitu ya? Biasanya begitu tuh. Tidak mudah, subhanallah. Maka yang paling pertama jelas apa? Sabar. Sabar ketika menjalani dakwah atau
ingin memberikan kebaikan dan nasihat kepada orang yang di atas kita, harus super sabar, super hyper sabar. Nah, kalau nggak sabar pasti mental, pasti hilang tuh. Ya terserah kan gitu ya. Harus benar-benar apa? Sabar. Kesabaran yang ekstra. Ini yang pertama. Yang kedua, tunjukkan akhlakul karimah. Ini penting nih. Tunjukkan apa? Akhlakul karimah. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang yang di atas kita tadi itu. Ada satu anak bertanya kepada saya, Ustaz, saya kenal sunnah, orang tua saya nggak setuju dan seterusnya, cuma ceritain. Saya tanya, antum setelah antum ngaji, gimana perbuatan antum sama orang tua? Kan biasanya hanya satu sisi nih, dapat pertanyaan dari satu sisi, betul ya? Yang anak tanya, sisi antum sama orang tua gimana? Tambah berbakti nggak antum ketika kenal kajian? Tambah baik nggak akhlak antum kepada orang tua ketika kenal kajian? Tambah luar biasa nggak antum memenuhi hak-hak orang tua? Oh iya mungkin Ustaz ya. Berapa banyak orang yang sudah kenal kajian seperti ini tambah galak sama orang tuanya? Ini salah nih, perhatikan. Tambah akhlakul karimah, tambah lemah lembut, tambah tunjukkan adab, kan gitu ya? Anak nasihati dia nih. Sudah selesai, anda praktekkan ya. Kita ketemu anak lagi insya Allah, anda tanya. Bulan depan atau 2 bulan lagi ketemu ketika kajian. Nah, gimana akhlak karim? Alhamdulillah, masya Allah. Orang tua saya sekarang malah nunjuk saya. Nunjuk maksudnya? Nunjuk kepada saudara-saudara yang lain. Nah, tuh kayak fulan tuh ngaji tambah masya Allah tuh. Harus begitu. Betul ya? Manusia ingin melihat bukti real, bukti nyata. Kita ngaji, apa bukti ente ngaji? Kan gitu. Kan manusia nggak mungkin nanya akidah ente gimana? Manhaj itu gimana? Ternyata dari mana? Akhlak pasti, betul ya? Ada tambah baik, tambah lemah lembut. Seorang istri ketika ngaji berarti tambah apa? Memenuhi hak suaminya, tambah menservis suaminya luar biasa. Seorang suami kepada istrinya tambah ngaji, tambah lemah lembut, tambah baik, tambah akhlak yang mulia. Kan itu harus nih. Harus ada harus ada bekas ketika kajian tersebut, kata para ulama. Salah satunya dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak ini luar biasa, benar-benar subhanallah, sangat luar biasa. Satu keluarga Allah Azza wa Jalla takdirkan mendapatkan hidayah luar biasa, salah satunya karena anaknya yang paling pertama mendapatkan hidayah. Dan anak ini masya Allah berikan hidayah luar biasa, bisa berdakwah kepada orang tuanya, salah satunya dengan akhlaknya tambah luar biasa, masya Allah. Nah, di antara tambah contohkan kepada orang tua kita. Contohkan kepada orang tua perkataan yang baik, kan gitu ya. Tambah tunjukkan akhlak yang mulia dan seterusnya dan seterusnya. Coba sesekali berdiskusi dengan orang tua berdua, kan gitu ya. Ini di antara kesalahan. Kemudian di antara yang ketiga, setelah sabar, akhlak yang ketiga, jangan seperti menggurui ketika memberikan nasihat kepada orang yang di atas kita. Cara yang paling terbaik, melempar pertanyaan yang pertanyaan ini bisa mengajak berpikir orang tersebut. Karena sering bahasakan melempar syubhat positif. Melempar apa? Syubhat positif. Kita cari-cari pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertanyaan ini kita nanya kepada orang tua mungkin yang sebenarnya ini ingin dakwahkan supaya orang tua kita berpikir. Jadi bukan apa? Bukan mengajari tapi bertanya. Dan hindari debat, perhatikan. Hindari apa debat. Ketika nanya orang tua mungkin sudah meninggi nadanya, tinggalkan, jangan sampai debat. Satu anak subhanallah, setiap ditelepon ayahnya nadanya selalu beda, naik. Ini gimana ini? Jadi antum gak bisa untuk ujian antum, berarti orang tua antum nanti lagi harus sabar, bilang. Setiap ditelepon ayahnya naik suaranya. Dia bilang gimana ini? Mana atarnya untuk ngaji? Harus tambah apa? Tambah melembut. Mau orang tua antum sekencang apapun lagi, tambah nunduk, tambah lembut. Habis gimana bosan? Saya dari kecil diajari seperti ini orang tua. Rubah, gak bisa seperti itu. Sesuatu yang salah jangan kemudian kita pertahankan dengan sesuatu yang salah tersebut. Ini penting luar biasa besarnya. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Hati manusia Allah Azza wa Jalla yang memiliki. Kita nggak punya hati manusia. Bahkan hati manusia itu sendiri dia nggak punya hatinya. Allah yang memiliki hatinya itu. Sering-sering berdoa kepada Allah. Bangun di tengah malam,
nangis sujud kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu istijabah, minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla apa? Lembutkan hatinya, berikan hidayah kepadanya. Dan nanti kita akan bahas khusus setelah satu pertemuan ini, kita akan bahas khusus satu tentang cara berdakwah kepada manusia. Ada banyak, insya Allah ada belasan kiat-kiat agar cara berdakwah kepada manusia, insya Allah. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana cara mendidik anak-anak di era digital sekarang dan semua teknologi yang masuk informasinya tidak ada yang tersaring. Bagaimana cara menguatkan tauhid mereka? Yang pertama, kalau anak tersebut belum siap untuk memegang HP, jangan kasih HP. Ini penting nih. Anak SD dikasih HP, nggak boleh ini. Subhanallah, rusak. Yang ngasih HP orang tuanya, kita menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, nggak main-main nih. Habis gimana masa kesian yang lain temannya udah pakai, nggak ada urusan kesian. Lebih kesian aja ketika anak ini besar menjadi buruk nanti. Kan gitu. Terkadang orang tua dengan rasa kasih sayangnya, tapi kasih sayang yang salah tempatnya. Kan gitu. Ini penting nih. Salah satu caranya ini. Kalau memang anak tersebut belum siap untuk menerima dari HP tersebut, jangan kasih. Itu anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dan seterusnya. Sudah siap untuk menerima, dan itu pun harus dikontrol. Kan gitu. Ini yang digital bebas luar biasa. Anak kelas 1 SD megang HP. Ya ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ada di sini. Yang baik, yang buruk dan seterusnya, orang tuanya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla masalah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa orang tua untuk selalu mendoakan anak-anak. Da'watul warid li waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Itu luar biasa, masya Allah, doa orang tua kepada anak. Yang ketiga, warnai lingkungannya, warnai teman-temannya. Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya dan akan maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman karib kalian. Iya, teman-teman di siapa? Kan gitu, teman dekat jelas ya. Teman dekat kalian di sini. Dan coba beli buku-buku tentang bagaimana kemudian cara mendidik anak yang benar dan seterusnya. Ustaz Najmi bagus, masya Allah, tentang 100 kiat itu. 100 kiat menjadikan anak menjadi saleh dan saleh. Kecil tapi bagus, masya Allah. 100 kiat itu bisa kita praktekkan satu-satu dari kiat-kiat tersebut. Dan yang paling terpenting adalah jadikan kita sebagai orang tua juga saleh. Para ulama terdahulu mengatakan, aku menambah sholatku. Sholatku aku tambah ribuan rakaat, bahkan banyak rakaat. Tidak lain tidak bukan untuk kebaikan anak, untuk kesalehan anak. Dan insya Allah kalau orang tua yang saleh, Allah Azza wa Jalla akan jaga anak keturunannya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sudah mengingatkan akan perbuatan dosa, namun orang tersebut mengulangi perbuatan dosa tersebut, apakah telah gugur kewajiban kita untuk mengingatkan? Gugur. Kalau satu kali kita sudah mengingatkan, kalau ditanya gugur kewajiban kita. Yang wajib itu yang pertama kali, adapun selebihnya itu sunnah kalau dikatakan kata para ulama. Tapi kita pasti menginginkan kebaikan dari orang-orang tersebut yang kita dakwahi, betul ya? Kita pasti menginginkan kebaikan. Maka ketika kita satu kali sudah kasih tahu, bukan berarti kemudian terserah deh surga Allah dan anak Allah. Enggak gitu. Dakwah mungkin tadi harus sabar, lemah lembut dan seterusnya. Tapi kalau tanya gugur, kewajibannya gugur satu kali ketika ingatkan pada ikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang anak yang melakukan berkepribadian LGBT, tetapi orang tuanya tidak mengetahui. Persis seperti kasus yang saya tahu. Bagaimana saya memperingatkannya? Apakah anaknya atau orang tuanya yang saya beritahu? Orang tuanya. Yang pertama, kalau kita kasih tahu anaknya itu manfaat, silahkan. Kalau kita kasih tahu anak ini, memang anaknya ingin berubah, dia tahu ini penyakit, selesai. Tutup ya orang tuanya. Yang orang tuanya yang tahu, kan gitu. Tapi dia harus tahu, dia sadar ini penyakit, bukan oh ini kan fitrah yang Allah kasih kepada ini repot nih. Dia harus tahu ini penyakit, ente harus sembuh. Kalau gitu dia ketahui, dia sadari, kemudian dia saya mau sembuh. Nah, selesai, orang tuanya nggak usah tahu. Kita aja membantu dirinya
untuk supaya dia sembuh. Dan banyak masya Allah cara. Ibnu Qayyim menyebutkan panjang lebar dan baik secara medis, secara agama dan seterusnya. Dengan syarat dia tahu yang paling pertama ini penyakit harus sembuh. Ini yang paling penting. Bukan apa? Ini kan kearifan lokal, bos dan lain repot nih subhanallah ini gimana? Tapi kalau itu tidak bermanfaat, sudah kasih tahu anaknya ternyata apa repot, nggak ada sama sekali perubahan, kasih tahu orang tuanya kesian. Kasih tahu orang tuanya dengan baik-baik jelas subhanallah. Kemudian mungkin tunjukkan apa buktinya dan seterusnya. Seperti ini, nggak ada yang mau pasti seperti ini. Tapi kasih tahu dengan apa? Dengan kebaikan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu, semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma amin. Bagaimana menghadapi teman yang masih suka merokok dalam kurung perempuan? Padahal kita sudah mengingatkan kalau dia merokok depan kita, tapi dia masih melakukan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mendapati dosa yang disebutkan tadi? Nanti kita mengingkari syukur akan nasihat. Enggak. Yang saya katakan tadi, kewajiban kita ketika kita sudah memberitahu satu kali, sebenarnya kewajiban kita apa? Lepas di sini gugur pada ikatnya. Apalagi sudah berkali-kali luar biasa. Apalagi sudah kita kasih tahu jangan merokok depan saya deh, kan gitu ya. Apalagi sudah mengingkari juga dengan hati, selesai pada ikatnya. Kalau seperti itu balik kepada hidup mereka masing-masing. Dan memang luar biasa. Luar biasa satu ini. Apa? Subhanallah, kata penyair Indonesia, Tuhan 9 cm berkepala api. Dua, hatta orang sudah ngaji bertahun-tahun untuk meninggalkan satu ini luar biasa susah. Saya nggak paham luar biasa hebat, luar biasa bagaimana syubhat syaitan. Karena mereka mungkin menganggap apa? Oh ini kan nggak haram, kan gitu ya. Syubhat atau makruh atau bisa jadi mubah, kan gitu. Syaitan selalu membisikkan itu dalam hati. Luar biasa, apa faedah? Faedahnya khamar Allah sebutkan masih banyak faedah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, khamar itu banyak manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Manafi' jamak dari manfaat. Manfaatnya banyak untuk manusia. Tapi apa kata Allah? Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya, kemadaratannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu diharamkan. Pertanyaan sekarang, rokok apa manfaatnya? Khamar masih banyak manfaatnya, tapi madaratnya jauh lebih besar, diharamkan. Sekarang rokok apa manfaatnya? Tanya sama orang rokok. Dibungkus sudah ketahuan membunuhmu, kan gitu. Zaman dulu apa? Menyebabkan kanker, impotensi dan seterusnya. Jadi rokoknya ngomong saya haram loh, kan gitu. Cuma nggak ngomong gitu aja. Itu subhanallah itu. Maka perhatikan baik-baik seperti ini, terkadang bisa jadi menyebabkan hati seseorang berpenyakit tanpa dia sadari. Kalaupun misalnya kita ambil misal makruh yang benar kan haram. Misal makruh. Apa makruh? Ketika kata kali benci. Apa iya kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah ijabah doa kita? Di lain pihak kita selalu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Paham? Kalau itu makruh, betul? Kalau itu makruh, padahal yang benar adalah apa? Haram. Kita doa kepada Allah, tapi di lain pihak kita selalu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Gimana doa kita berijabah? Kan itu, apalagi itu haram jelas. Allah musta'an. Maka ketika sudah nasihatkan doa, semoga Allah berikan hidayah kepada kita. Banyak kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi anak dan suami yang masih menyukai mendengarkan musik di waktu-waktu luangnya atau sambil mendengarkannya saat bekerja? Nah, ini diantara ta'ummu bihi balwa, kemungkaran yang sudah luar biasa merajalela. Di mana-mana kita dengar luar biasa ini, betul ya? Kadang-kadang lagi masuk ke mall, kedengaran musik, lama-lama mendengarkan. Awalnya kedengaran, betul ya? Lama-lama apa? Mendengarkan. Ketika mendengarkan, lama-lama apa? Menikmati. Lama-lama memurojaah.
Kenapa nih subhanallah ya? Ta'ummu bihi balwa kata para ulama. Kemungkaran yang sudah merajalela luar biasa dan dianggap biasa oleh manusia. Padahal subhanallah kita baca bagaimana kerasnya ulama tentang masalah muslim ini luar biasa. Yang butuh nifaq fil qalb contoh. Menumbuhkan kemunafikan dalam hati seseorang, menghilangkan kecintaan kepada Al-Quran dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini nasihati dengan baik-baik. Tinggal malu dan nanti insyaallah taala bukan setelah ini setelah dua kali kajian satu, setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendakwahkan manusia. Apa saja cara yang bisa kita lakukan, step-step seperti apa yang bisa kita lakukan ketika kita mendakwai manusia. Intinya adalah tetap menasihati dengan sabar dan harapkan dari Allah Azza wa Jalla semoga Allah berikan hidayah kepada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi Pilpres 2024 di grup WA sering menghujat capres tertentu atau mengarahkan memilih capres tertentu. Apakah ini termasuk amal mungkar? Sibukkan diri kita dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan hal-hal seperti ini. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Sibukkan diri kita dengan amal saleh. Menghujat, kalau kita dapat pahala dari menghujat, setiap hari kita hujat orang-orang, nikmat. Kalau kita dapat pahala dari menghujat siapapun nih. Setiap hari, setiap waktu kita hujat orang, siapapun. Tapi kalau kita nggak dapatkan pahala dari menghujat, ngapain? Apa faedahnya? Kan gitu ya? Apa faedahnya disebutkan? Maka sibukkan diri kita dengan ilmu, kata para ulama. Para tulabul ilm, para penuntut ilmu sejati itu menyibukkan diri dengan ilmu dan amal saleh, menyibukkan dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti Islam tidak berpolitik, tapi politik ini pada orang-orang tertentu, nggak sembarangan. Ini semua orang hati di warung kopi mau politik, ini dari asal dasar. Ini semua. Padahal yang menentukan saja untuk menjadikan pemimpin zaman dulu adalah ahlul ilmi wal aqdi. Umar bin Khattab ketika mau meninggal menunjuk 6 orang. Yang 6 ini pantas untuk jadi pemimpin. Tunjuk 6 orang ini satu jadi pemimpin. Naik kemudian Utsman bin Affan. 6 orang ini 6-nya pantas. Berarti 6-nya yang bermusyawarah untuk menjadi apa? Pemimpin 6-nya harus pantas. Berarti orang yang berilmu semua. Siapapun ngomong politik luar biasa, seakan-akan politikus pun luar biasa semuanya. Gimana ini subhanallah? Tulabul ilm, para penuntut ilmu syar'i menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan amal saleh, menyibukkan diri dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kemudian kita gak ikut masalah seperti ini. Tapi yang seperti ini pasti akan memalingkan kita dari yang namanya ilmu, kata para ulama, ketika berlebihan begitu. Apalagi sampai menghujat dan seterusnya. Maka saya nasihatkan bagi diri saya dan kepada siapapun, sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal saleh. Sibukkan diri kita dengan takwa kepada Allah. Dosa-dosa kita masih luar biasa, membumbung banyaknya luar biasa. Ilmu-ilmu yang masih belum kita ketahui luar biasa masih banyak. Tapi kalau kita sampaikan seperti ini, oh Ustaz ini anti politik, bilang subhanallah. Bukan itu maksudnya. Kita memberikan kepada umat pengajaran yang benar tentang ilmu, tentang iman, kan gitu. Dengan itu Allah Azza wa Jalla ketika memperbaiki manusianya, Allah Azza wa Jalla akan munculkan pemimpin yang saleh insyaallah. Ini kalau ternyata rakyatnya masih kacau, bagaimana Allah Azza wa Jalla akan memunculkan pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya? Tidak bisa. Dan itu pentingnya dakwah dari bawah. Sampai naik subhanallah. Itu yang dilakukan Nabi SAW 23 tahun lamanya. Baru jadi itu daulah Islamnya di mana? Di Madinah Munawwarah. Dan itulah yang harus kita lakukan kata para ulama, mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izin bertanya Ustaz, jika anak saya suka dengan keburukan, yaitu ngefans dengan artis Korea, sudah saya nasihati tapi tetap dia lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Doakan. Doakan. Yang pertama doakan ya. Yang kedua, kalau nonton di rumah langsung larang. Dia orang tua, betul ya? Dia orang tua loh. Dia ditanya oleh Allah Azza wa Jalla ngapain? Berarti kan kalau dia orang tua di rumahnya, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan untuk bisa melarang itu dengan tangannya. Kan gitu ya contoh? Enggak, aku udah cetek. Ganti. Kan gitu ya?
Itu contoh kan gitu. Mau dia nonton di luar nanti lain cerita di situ. Tapi kalau di rumahnya, berarti itu dibatas apa? Wilayah diri kekuasaannya kan gitu. Bukan ya udahlah kasihan lah sesekali lah. Nah ini repot nih subhanallah. Nasihati terus dengan sabar. Memang diantaranya apa? Kaum muslimin pemuda dan pemudi ini krisis idola. Krisis apa? Idola. Ketika ditanya siapa itu Nabi Muhammad SAW, anaknya berapa, istrinya berapa, ikut peperangan berapa, peperangan apa saja yang Nabi menang dan Nabi kalah, bingung itu semuanya. Bingung. Kenapa? Krisis idola. Ditanya sahabat-sahabat Nabi siapa ini, nggak ada yang kenal. Kenalnya cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid. Kan itu. Selebihnya nggak tahu. Padahal luar biasa, masya Allah. Kisah-kisah yang memang benar-benar apa? Kisah yang real, bukan hanya kisah yang dongeng belaka. Untuk doakan semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya dan terus mengamalkannya. Nanti insya Allah memang penting luar biasa nanti tentang kajian cara berdakwah kepada manusia. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Ustaz para keluarga dan guru-guru min rahimahnya. Ustaz, saya punya teman-teman yang cukup dekat, terkadang suka kumpul untuk bertemu di momen-momen penting. Tapi kalau teman-teman saya belum mengaji dan ketika bertemu terjadi campur baur wanita laki-laki dan suka kumpul di tempat-tempat yang menyediakan alkohol. Ini jelas nggak boleh. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Di satu sisi sebenarnya mereka termasuk orang-orang yang baik dan selalu berbuat baik kepada saya. Mungkin memang belum terlalu paham dalam masalah agama seperti ini. Saya suka bimbang kalau mau ketemu sama mereka. Satu sisi yang merasa dosa, satu sisi lain memabarakan. Tapi saya sendiri belum punya keberanian. Ini yang saya katakan ini. Saya sendiri belum punya keberanian untuk menasihati mereka dan bingung bagaimana cara menyampaikan. Jangan ada perasaan tidak enakan. Kalau kita sayang kepada mereka dan dikatakan mereka aslinya orang baik, maka kebaikan juga kita harus berikan kepada mereka. Salah satu kebaikan adalah memberikan nasihat yang baik kepada mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, jelas. Kan gitu. Namun lagi kumpul tadi ikhtilat bagi perempuan dalamnya ada alkohol, boleh subhanallah. Walaupun mereka nggak minum alkohol betul, tapi tempat itu menyediakan alkohol itu nggak boleh. Kan gitu. Tapi nggak usah melarang masalah tersebut. Kalau kita sayang kepada mereka, maka kebaikan yang harus kita berikan paling afdal adalah kebaikan masalah agama kepada mereka. Salah satunya dakwah, nasihat. Kalau mereka bisa dapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla melalui tangan kita, luar biasa. Maka hilangkan penyakit nggak enakan ini. Kalau penyakit nggak enakan ini, subhanallah. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur, salah satu sebabnya karena apa? Nggak enak sama kafir Quraisy. Aku udah tidak juga. Hilangkan yang seperti jangan menjadikan penyakit seperti itu menjadikan kita tidak berdakwah dengan Allah. Yang penting dakwah kita jalannya benar, caranya benar, ikhlas. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Taala jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla akan berikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus dan Al-Hisab dan Al-Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.